Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersatu hati untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Kami tahu, kami percaya Engkau Yesus yang baik. Kau teramat baik bagi setiap kami Bapa. Karena itu kami mau menaikkan pujian syukur kami hanya kepadamu. Sebab itu kami mau membawa persembahan yang kudus bagimu Yesus. Kami mau membawa hidup kami bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum bagimu Yesus, Yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku terima. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Cuma Tuhan sendiri boleh katakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. kami bawa hidup kami hanya padamu Yesus. Kami pasrah sembah hanya padamu. Hidup kami bagimu Setiap nama dahsyat Tuhan, kami percaya Engkau yang terbaik, maka itu kami akan memberikan yang terbaik hanya bagimu Yesus. Mari sembah Tuhan, mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan lebih lagi. Kami percaya kuasa-Mu dipakai, kuasa-Mu mengajar. Sebab kami tahu Kau jalan yang terbaik Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, Kau percaya jalan-Mu yang menguatkan kami Yesus. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas merah, perisai berlian.
begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, warisan pelita
setiap tekanan kami tahu Tuhan yang menuntun kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami mau menari bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang bersuka cita boleh berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeay. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, dengan tarian. Bersama-sama katakanmu katakan. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, Dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, dan diratap dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Mari bersama-sama kita menari buat Tuhan kita. Come on. Hey, hey. Come on. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati.
Yang percaya Tuhan menyediakan setiap kebutuhanmu, katakan amin. Yang percaya meskipun kita kekurangan, tapi kita punya Tuhan yang berlebih di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan lagi. Come on. Hey. Kami percaya Tuhan, Kau yang terlebih besar dalam masalah kami Tuhan. Sebesar apapun masalah kami Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar lagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku katakan tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku. Semuanya Tuhan sediakan, lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan bagiku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus, kita katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih baik bagiku dan jalan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan bagiku. Mari bersama-sama tepuk tangan dari semua kita. Hey. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan dalam hidup kami. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Mari bersama-sama kembali lagi. Tuhan sediakan, hey, hey, yang terbaik bagiku. Hari ini, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia. Lebih lagi katakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari
Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
di tengah badai sekalipun. Lebih luas dari samudra kasih-Mu, kebaikan-Mu, itu yang mengubah kami Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, mari angkat tanganmu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemuliaan-Mu. Hanya kasih dan kebaikan-Mu lah yang tak ada hentinya untuk memulihkan, memelihara dan memberkati kami.
berfirmanlah. Sementara engkau berfirman dan kami sambut dengan iman, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, shalom. Hari ini ada pergantian pembicara. Karena pembicara yang sudah kita sampaikan di medsos, baik di manapun, di WhatsApp atau dimanapun, itu ternyata seminggu kemarin dia pelayanan di Surabaya dan harusnya pesawatnya hari Sabtu terbang ke Jakarta. Dan Pastor Fernando Kenan itu sudah berada di pesawat jam 2.30, ternyata baru ada informasi dari pihak pesawat di reschedule, dipindahkan harinya. Jadi tanggal 22. Akhirnya katanya ribut benar di sana di Surabaya di bandara karena Pastor Fernando juga udah memohon terserah mau jam berapa, enggak bisa. Oleh karena itu ya sudah mungkin saya yang khotbah. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya sosok pengkhotbah yang diurapi, yang luar biasa, yang cukup terkenal dari tanah Ambon. Kita berikan Pastor Standy. Silakan Pastor. Shalom. Jadi rupanya ganti pemain pagi ini. Terima kasih untuk kesempatannya Pastor Petrus dan rekan-rekan di tempat ini. Saya bisa melayani kembali di tempat ini. Semua karena anugerah. Kalau kita lihat lirik tadi tuh semusim berlalu. Lanjutnya, namun kau selalu pelihara aku. Jadi kalau ini kita renungin sebenarnya kita jadi malu dengan Tuhan. Karena tidak ada alasan untuk kita nggak mengucap syukur. Kalau kita renungi lagi bermusim-musim Tuhan pelihara. Lalu terkadang kita bilang mana Tuhan, kapan Tuhan, gimana sih, kok begini Tuhan. Padahal nyata-nyatanya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jadi kalau kita nyanyikan pujian tadi, saya sangat diberkati, membuat kita sadar dan paling gak tahu malu. Bahwa apa yang kita dapat hari ini tuh bukan karena kekuatan saudara dan kekuatan saya. Tapi karena kemurahan Tuhan. Hari ini temanya tabur tuai. Colek kiri kananmu, tabur dong. Tapi juga jangan lupa, colek lagi pasti menuai. Colek dong. Jangan colek naburnya aja gitu ya. Tapi colek lagi pasti menuai. Tabur tuai itu tema yang gereja IHS berikan juga dalam Bible Study. Dan banyak orang hari-hari ini di masa sulit itu maunya menuai aja. Naburnya, ntar dulu lah kondisinya nih. Ada dua hal yang mungkin sampai dunia ini berakhir yang tidak akan pernah ada perubahan. Tapi rupanya berjalannya waktu, perubahan sangat luar biasa dirasakan. Pasar dan terminal itu perputaran duit yang paling luar biasa. Mulai dari zaman dulu. Tapi kalau dilihat sekarang ini, yang orang berpikir bahwa putaran uang itu tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau kita lihat sekarang, habis pasar Tanah Abang bersih. Yang tadinya tukang copet banyak pas mau lebaran, akhirnya sekarang tukang copet nyopet copet. Karena nggak ada lagi yang mau dicopet. Di tempat saya pasar Jati Asih sama, habis bersih. Apa yang dipikir orang bahwa tidak akan mungkin terjadi, terjadi. Yang tidak berubah cuma firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang hari ini merasa ya, pekerjaannya mantap, gajinya oke,
dalam sekejap situasi bisa berubah. Covid kemarin bukti pembelajaran buat kita. Bagaimana uang itu nggak berlaku. Ada orang punya duit mau bayar ruangan rumah sakit yang paling terbaik. Nggak bisa, harus di halaman pakai tenda sama-sama yang lain. Mau beli oksigen sulit. Kalau kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami, maka kalau bicara menabur kita nggak takut-takut lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah terima. Kita menerima lebih dulu. Dan itu bukan punyamu. Ada banyak, saya dengar dari salah satu pembicara juga, mungkin kalau dilihat kata-katanya nggak salah gitu. Jadi dia ada di satu komunitas pengusaha di satu persekutuan full gospel. Lalu ada satu pengusaha yang kesaksian. Dia bilang bahwa puji Tuhan karena saya melibatkan Tuhan, lalu usaha saya bisa berkembang. Menurut saudara baik nggak tuh kata-kata? Baik nggak? Benar nggak? Belum tentu. Waktu kita melibatkan Tuhan, siapa tamunya? Siapa bosnya? Hati-hati. Waktu kamu undang Tuhan, kamu libatkan Tuhan, siapa yang punya usahanya? Yang benar adalah, terima kasih Tuhan, Engkau sudah melibatkan aku untuk mengelola, untuk melakukan banyak hal. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, konsepnya sudah berubah, kita bosnya. Kita yang ajak Tuhan. Dan hati-hati itu banyak kejadian, banyak pengusaha ambruk. Oh saya melibatkan Tuhan. Oh berarti kamu bebas, punya hak melibatkan Tuhan atau tidak dong? Oh enggak, Tuhan yang melibatkan saudara dan saya. Itu yang benar. Dalam satu rencananya yang dahsyat dan ajaib. Iya dong. Saudara pikir saudara bekerja hari ini, saudara yang paling hebat gitu. Enggak ada yang lagi yang lebih hebat dari saudara. Enggak. Masih banyak yang luar biasa. Dan Tuhan pakai saudara. Dan itu hal yang luar biasa. Oleh karena itu jangan lagi pernah bahasanya melibatkan Tuhan. Enggak. Tuhan yang libatkan kita kok. Dalam satu proses dia mau kita terlibat di dalamnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tabur tuai, katakan 2-3 tabur. Tabur tuai, kenapa kita harus menabur? Yang pertama karena kita sudah menerima. Bapa menabur anaknya, memberikan anaknya untuk saudara dan saya, akhirnya hidup dalam kelimpahan. Jadi Bapa menabur putranya yang sulung untuk saudara dan saya. Oleh karena itu kenapa kita harus menabur? Karena kita sudah menerima. Jadi jangan pernah bilang, oh gimana Pak, gaji saya aja begini. Masih bagus lu dapat gaji. Kalau bangun tiba-tiba sakit, tidak bisa lakukan banyak hal. Kenapa kita harus menabur? Karena kita sudah menerima. Yang kedua, kenapa kita harus menabur? Kita buka dalam Galatia. Jadi saya sekarang sudah belajar, saya nggak tulis-tulis di kertas lagi. Takutnya pas ada kipas terbang tuh kertas. Saya kejar-kejar kertas. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kita baca dulu.
Kita baca 23. Janganlah tersesat. Ntar dulu sebentar. Semuanya baca. Karena dulu di rumah belum tentu baca kan? Iyalah. Belum tentu baca. Kita baca sama-sama 23. Janganlah tersesat. Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Tetapi ia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ayat 7. Kenapa kita harus menabur? Yang pertama karena kita lebih dulu menerima. Yang kedua supaya enggak tersesat. Kalau kita lihat hari-hari ini Kristen progresif. Kalau lihat di media sosial kan, keren, Tuhan mati untuk semua agama dan keyakinan. Lo enak aja lo. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap ada percayanya Bu ya, bukan setiap orang ya, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau Calvin bilang ada pemilihan terbatas dan saudara adalah orang-orang yang ada dalam pilihannya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kok dia datang untuk semua? Wah, sama aja Yesus. Jadi Habib Jafar adalah murid Yesus. Wah, langsung dia pakai bahasanya, dia tolak, dia batalkan. Lalu dia berkata lagi bahwa firman Tuhan itu harus direvisi, harus disesuaikan dengan kemajuan zaman, harus disesuaikan dengan pengetahuan. Loh, peradaban ini bisa ada itu karena kitab suci kita. Orang bisa mengerti tanggal, bahasa itu dari kitab suci kita. Jadi ilmu pengetahuan itu mengikuti kitab suci. Ilmu pengetahuan pernah salah nggak? Pernah. Pada waktu teori Charles Darwin, itu di tahun itu banyak orang percaya konsep teori Charles Darwin. Tapi berjalannya waktu, dia gugur karena tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Amsal 7 ayat 1, kalau tidak salah. Amsal 7 ayat 1. 1 ayat 7 ya Om. Iya. Ada konkordansi saya di depan. Terima kasih Oma. Amsal 1 ayat 7 kata Oma. Kita baca bersama-sama 2-3. Takut akan Yahweh adalah permulaan, tetapi orang bodoh. Iya. Jadi anak-anak saudara jangan dikursusin, anak atau cucu jangan hanya dikursusin bahasa Inggris, matematika, dikursusin Alkitab. Undang Pastor Petrus, undang saya juga. Pak, anak saya opa juga. Iya, anak saya bisa nggak diajarin kitab suci, dilesin seminggu 1 kali, sebulan 2 kali. Kenapa? Permulaan pengetahuan takut akan Tuhan. Waktu ngerti ini anak kita dari usia dini, maka kecerdasannya 10 lebih cerdas dari orang-orang cerdas yang ada di dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi jangan dilesin yang lain-lain dulu. Oh, saya marketing. Tapi tidak betul. Pada waktu anak saudara baca ini,
Anak saya Benaya sudah mau kedua kali hatam, hatam, selesai baca kitab suci. Jadi dulu dia berbahasa itu agak sulit, ngomong agak sulit. Lalu mamanya bilang nggak bisa, sebelum bunyi toa itu sudah baca kitab suci. Dan dia baca pelan selesai. Kemarin saya pelayanan ke penjara Pondok Bambu, lalu saya tanya, siapa di sini selama jalani hukuman yang sudah selesai baca kitab suci? Enggak ada. Kalau di dalam saja belum selesai, apalagi di luar. Pada waktu sulit aja enggak baca. Baca. Dunia hari-hari ini semakin jahat. Saudara, kalau yang ada di dunia marketplace atau pengusaha, hati-hati. Kamu enggak pegang kebenaran, kamu mudah tertipu. Dan ada banyak orang yang tertipu ratusan miliaran. Kenapa waktu kita baca ada hikmat? Kau dapat membaca orang lain, bukan dukun. Firman bilang orang lain dunia enggak bisa baca kita. Tapi kita diberikan hikmat untuk melihat apakah ini bisa, boleh atau tidak. Jadi satu kali kami di Bandung, saya dengan Pastor Petrus, terus setelah nikah pemimpin kami cukup kejam. Oh iya, yang sudah menikah tidak boleh tinggal di sekretariat, harus keluar. Wih. Di satu sisi, waduh nanti gimana kalau kita ngontrak rumah di luar. Tapi di sisi lain, yes, Senin libur kita nggak dibangun-bangun ini. Iya biasanya kan naik tuh, bos-bos bangun. Padahal hari libur gitu ya, hari Senin. Akhirnya keluarlah kami, saya, Pastor Petrus, mulai kita melangkah dengan iman dan kita mulai sewa. Lalu mulai ada FB. Nah, kami punya FB, saya di Cimahi, itu ada di satu perumahan jemaat Pak Darmawan, Pastor Petrus. Tetangganya ngomong begini, Pak Darmawan. Dan Pak Darmawan ini juga sempat kesaksian bahwa dia salah satu orang pintar lah, orang yang mengerti lah perdukunan dan sebagainya. Lalu dia ngomong dengan Pak Darmawan, Pak Darmawan, semua saya bisa terawang. Oh gitu ya? Iya. Tapi cuma 2 yang gak bisa diterawang. Ah masa sih? Iya. Pak Darmawan sama yang kemarin tuh yang hitam-hitam datang siapa sih Pak? Nih. Firman Tuhan bilang enggak, orang gak bisa. Orang gak bisa baca kita, tahu kita punya masa depan. Tuhan yang paling tahu dan kita punya Tuhan hari esok. Tuhan yang punya masa depan. Tuhan yang keren. Dia pilih saudara dan dia pasti mengajak saudara terus masuk dalam satu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kenapa harus menabur? Yang pertama karena kita sudah menerima, yang kedua supaya kita nggak tersesat. Kita menabur itu terkadang di saat yang sulit itu, apalagi masyarakat sekarang mulai egois. Mulai memikirkan dirinya sendiri, mulai menganggap orang lain nggak penting. Tapi pada waktu kita menabur karena kita sudah menerima, sukacitanya ada kok. Selalu pada waktu saudara bisa bantu orang yang betul-betul kesulitan. Itu saudara ada rasa satu sukacita yang besar. Yang gak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang pertama karena kita sudah menerima, yang kedua supaya kita tidak tersesat. Nah, kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 11.
2 Korintus 9 ayat 9 sampai 11. Ayat 10. Kita baca bersama-sama. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan Dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini kalau dilihat ini berarti kita lebih dulu menerima enggak? Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi apa yang kamu punya itu bukan kamu, usaha kamu. Tapi itu campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada roti untuk dimakan dalam terjemahan yang lain LAI. Ada benih untuk ditabur, jangan dimakan semua. Terus saudara mau bagaimana? Jadi apa yang kita terima, Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tentunya berbicara tentang bagaimana kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Bagi dunia ini bahkan. Kita bermanfaat. Lalu benih itu ditabur juga harus tepat. Di tanah yang subur. Di mana tanah yang subur? Di tempat ini. Oh, bisa aja marketing lagi. Tapi benar. Karena dalam wadah pertemuan seperti ini, tempat ibadah Gereja YS Jakarta Bekasi itu menjadi tanah yang subur. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan lewat tempat itu. Bagaimana ada pelayanan-pelayanan yang saudara bisa terlibat di dalamnya. Kemarin itu kami pelayanan ke Pondok Bambu dan ada banyak orang juga yang terlibat. Walaupun fisiknya nggak bisa datang, dia tabur pembalut, dia tabur makanan, dia tabur banyak hal. Gereja menjadi wadah untuk Bapak Ibu Saudara bisa belajar untuk menabur. Kita lihat yang kedua adalah pertama mengapa menabur, karena kita sudah menerima. Yang kedua supaya enggak tersesat. Lalu yang kedua apa yang ditabur. Kita baca Galatia 6 ayat 7 bagian B sampai 8. Dari karena kita baca 2-3. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Tapi yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi apa yang ditabur tentunya yang kita lakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kalau bahasa sederhananya, ya kalau kamu cubit orang, ya pada waktu kamu dicubit jangan marah, kok gini sih, kok gitu sih. Waktu kamu menabur berkatmu, uangmu, maka pastikan gak akan pernah berkekurangan. Tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau bicara Tuhan, saudara harus alami. Jadi jangan kata orang, tapi alamilah secara pribadi. Seperti apa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Matius 13 ayat 24.
Matius 13 ayat 24. Kita baca, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka, kerajaan surga diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya, 27. 27. Tiga satu. Iya, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menabur, maka kita jangan pernah berpikir soal akan dapat kembalinya gitu. Maksudnya begini, waktu kamu menabur karena kamu sudah menerima dan kamu tidak ada lagi embel-embel di otakmu untuk bisa menuntut itu. Gue udah bantu lo kok, saya udah bantu kok, begitu berhasil kok lupa ya. Enggak, karena kita sudah menerima. Kita sudah menerima lebih dulu benihnya dari Tuhan. Kita cuma melakukan. Ingat, kita pengelola yang Tuhan percayakan. Jadi bukan Tuhan yang pengelolanya, tapi kita yang dipakai Tuhan untuk mengelola. Nah, oleh karena itu ketika engkau menabur, sudah langsung putusin tuh, nggak boleh ada tali lagi tuh, selesai. Kalau orang di luar sana beramal, menabur, memberi supaya dia dapatkan keselamatan dan sebagainya. Tapi kita enggak, karena kita sudah menerima, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan untuk bicara keselamatan, tapi berbicara dampak dari keselamatan yang kita dapatkan, tentu kita melakukan hal-hal yang baik. Yang terakhir, hasil menabur. Ya kalau kita lihat dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kalau kita lihat di masa yang sulit, Ishak menabur. Jadi menabur itu bukan waktu kita kelimpahan saja, tapi waktu dalam masa-masa sulit itu kita bisa menabur karena kita tahu bahwa semua dari Tuhan. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 kita baca. Yang tadi dan Ishak menabur. Saya baca aja. Dan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh memberkatinya dan orang itu menjadi kaya dan terus bertambah kaya dan ia menjadi sangat kaya. Jadi kalau kita kan selalu nanya tuh, biasanya kita, ya kalau nabur dapat apa? Kalau ikut Yesus dapat apa? Firman Tuhan menjawab tuh. Waktu Ishak menabur, maka saat itu juga, di musim itu juga dia menerima 100 kali lipat. Satu kali Petrus bertanya sama, saya mungkin pernah sampaikan, bukan Pastor Petrus ini. Petrus murid Yesus, termasuk juga, cuma bukan ini yang saya maksud, bukan teman saya. Satu kali Petrus bertanya sama Yesus, "Guru, kami sudah meninggalkan ladang, rumah, semuanya untuk ikut Engkau." Lalu Yesus bilang ini, mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu.
masa ini juga 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara mau nanya, terus kalau saya nabur dapat apa? Dapat. Nggak mungkin enggak. Lagian juga waktu saudara nabur bukan punya saudara kok. Saudara cuma dijadikan pengelola sama Tuhan kok. Kok saudara merasa itu jadi. Dan saya percaya orang-orang di tempat ini, keluarga YS Jakarta adalah orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tidak ada satu alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu benar bahwa Engkau sudah memberikan nyawamu buat kami, agar kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Di masa yang sulit, kami mau belajar taat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah menerima banyak daripadamu dan kami juga siap menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kami keberanian untuk kami menabur Tuhan. Dan berikan kami pengertian bahwa semua yang kami punya itu milik Tuhan. Kami hanya pengelola, orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola keuangan, mengelola usaha, untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan banyak hal. Kami pengelola yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, ajari kami, berikan kami langkah iman untuk kami bisa menabur dengan sukacita. Karena kami tahu tidak ada yang pernah sia-sia ketika kami melakukannya untuk Tuhan. Dan anakmu berdoa untuk keluarga YS Jakarta adalah orang-orang yang pulih dari keuangan. Orang-orang yang diberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami terus menjadi alat di tangan-Mu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya yang siap menjadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama katakan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Yang diberkati pada ibadah hari ini bisa lambaikan tangannya. Bersama-sama kita satukan hati, kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa. Saudara kami memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, bukan dari nominal yang kami beri, tapi dari hati kami memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memberi kan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah tempat ini, boleh melambaikan tangannya. Yang pertama kali. Ada 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan. Boleh kasih salam yang ada di kanan kirinya. Kami keluarga YS Jakarta mengundang Bapak Ibu untuk selalu beribadah bersama kami di tempat ini karena kita adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya saudara yang sekarang lagi viral, saudara jangan terlibat ikut-ikut di dalamnya, bahkan menghujat hamba Tuhan yang sedang sekarang dipolisikan. Justru saudara sebagai dikatakan sana tadi, kasih itu harus berbuat baik kepada terutama saudara seiman. Doakanlah dia. Amin. Pastor Gilbert kita doakan supaya mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Saudara jangan pantasan hamba Tuhan seperti ini. Gak usah saudara. Tadi firman Tuhan, baca firman, kita masih terus program baca firman 2 pasal 1 hari. Saudara, Yesus sebelum usia 12 tahun ngapain ya kerjanya ya? Itu belajar firman saudara. Jangan saudara berpikir karena dia Tuhan tidak belajar firman. Sehingga usia 12 tahun dia muncul di bait suci, dia jago bahas firman. Jadi ajarilah anak-anak baca firman. Anak saya juga saya ajarkan untuk baca firman. Jadi punya target sebagai orang tua untuk baca firman. Taburlah benih firman kepada anak-anak itu, amin. Sehingga pada
saat dia remaja dia sangat bijak dan penuh hikmat. Demikian bagi anak-anak muda di gereja ini ada komunitas, ada anak muda 3 ya, 3 magnet, komunitas 3 magnet, namanya apa ya? Gersom sini dulu, maju ke depan. Saya lupa, 3 atau boleh dimunculkan. Ada Ocha, siapa nih? Iya, jadi kita di tempat ini ada 3 magnet, namanya kalau Komsel namanya magnet. Magnetnya ada 3, yang pertama siap-siap ya. Yang pertama ada magnet wow. Ada magnet wow, terus ada magnet bless squad. Terus ada magnet unwavering faith. Jadi ada 3 magnet di sini. Kalau ada yang mau join boleh kontak saya atau teman-teman yang masih muda-muda. Jadi kita bisa senang-senang, bisa olahraga, bisa happy-happy. Terus tentunya bisa memuliakan Tuhan bareng-bareng. Kian Pak. Ya, hari ini program dari mereka anak-anak muda ada olahraga ya. Badminton jam 2 siang. Jadi yang masih muda boleh bergabung. Nah, itu Bapak Benyamin itu katanya suka olahraga. Nanti boleh bergabung Pak, saya juga ikut ke sana. Usia boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Amin. Kalau saya tetap selalu muda. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita tepuk tangan kepala kita, come on. Tuhan sediakan, come on, hey. Lebih dari yang ku pinta hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda dia sediakan bagiku. Mari bersama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Setiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka, kesandaran bagiku. Lewat semua pagirku, engkau hari esok. Bersama-sama dengan iman katakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Katakan Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, oh yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda dia sediakan bagiku. Mari bersama-sama kita tepuk tangan atas kepala kita. Hey, 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 hey. Tuhan sedia, hey, come on. Lebih dari yang ku pinta, dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena dia sediakan, Tuhan sediakan. Rancangan ini
sediakan bagiku. Kau sediakan bagi kami Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita, katakan amin. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Katakan ke samping kiri kanan Bapak Ibu, minggu depan datang lagi. Ya. Yes. Pastikan Bapak Ibu di sebelah kanan Bapak Ibu datang lagi. Dan pastikan yang datang bawa temennya, bawa saudaranya, bawa semuanya Bapak Ibu ya. Ya, katakan amin. Amin. Saya senang sekali duduk di belakang melihat Bapak Ibu sukacita banget di belakang. Karena kita percaya Bapak Ibu bahwa sukacita datangnya dari Tuhan dan itu melimpah atas keluarga Bapak Ibu. Kita akan berdoa, betapa kami bersyukur dengan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap hari ada kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang akan membawa kami menjalani hari-hari terbaik kami. Kami akan menemukan satu keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan sudah ada di dalam seluruh area rencana kehidupan kami. Kasih karunia-Mu ada di depan kami untuk memimpin kami. Kasih karunia-Mu ada di belakang kami untuk mensupport kehidupan kami. Proteksi yang sempurna, prosper ada di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pelihara kehidupan kami. Surga itu ada atas seluruh lumbung-lumbung kami. Dan kami tidak akan pernah kekurangan. Karena keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik, yang luar biasa, berkat dari Bapa Yahweh, dari perantaran kuat kuasa Roh Kudus di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, menyerahkan engkau dengan damai sejahteranya. Shalom atas keluargamu, shalom atas rumah tanggamu, shalom atas anak-anakmu, shalom atas seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima sama-sama kita katakan amin. Oh Jesus,